Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali lewat ibadah kita, ibadah live pada malam hari ini. Saya percaya saudaraku punya kabar baik, sukacita, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan-Nya bagi kita. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bermazmur bagi Dia. Ini kami Bapa, ini kami umat pilihan-Mu, ini kami umat tebusan-Mu. Kami rindu untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi kami semuanya, dimanapun anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini. Segala pekerjaan setan, iblis roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang melayani bungkus dengan darah-Mu, pagari dan bentengi dengan para malaikat-Mu, lindungi dari serangan balik kuasa gelap. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan, cinta kasih-Mu bagi kami. Besar anugerah-Mu, besar setia-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Haleluya. Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus, Engkau Allah yang menyelamatkan. Yesus, Engkau Allah yang memberkati kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Katakan haleluya saat berdoa. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya. Yesus Allah yang berkuasa. Tiada perkara yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Bagimu lah ya Tuhan Yesus yang mampu melakukan perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kami pikirkan dan doakan. Bagimu segala kemuliaan, bagimu segala puji hormat. Glory, haleluya. Hosana, hosana, hosana bagi Yesus Raja mulia. Kau Allah yang dahsyat, Yesus, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan jamahan-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Engkau memimpin kami. Baik ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus Engkau terus berkarya bagi kami semuanya. Mengurapi hamba-Mu, memakai dia Tuhan. Sehingga setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia
Saatnya kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati, membuka diri untuk firman Tuhan. Lagi-lagi saya banyak di Messenger dan juga di WA tentang COVID ataupun tentang vaksin, saudaraku. Ada salah satu yang sangat menarik yang saya terima WA, ya, salah satu yang sangat menarik yang mungkin beliau tadi malam ikut dalam ibadah live, sehingga beliau atau bapak tersebut mengatakan bahwa di vaksin itu sudah dimasukkan cairan itu seperti model kristal bercahaya dia. Ya. Dia bercahaya di dalam botol jarum suntik itu. Dia bercahaya dan ketika dimasukkan ke dalam tubuh kita ini, maka di dalam tubuh kita ini pun dia bercahaya seperti suatu alat monitor begitu, yang bisa memantau keberadaan kita, bahwa sudah sahlah si orang yang disuntik vaksin itu menjadi milik antikris. Saya mau berkata, cuman saya begini saja, saya herannya itu begini. Kenapa waktu disuntikkan itu kita nggak melihat ada sebuah sinar di dalam jarum suntik itu, botolnya itu gitu loh, ya toh? Karena kan itu kan tembus pandang. Nah, kalau memang dia bercahaya, kenapa kok nggak terlihat gitu? Apakah saya yang bodoh atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia sudah masuk di seluruh tubuh kita ini, karena itu berupa vaksin, apakah mungkin di dalam tubuh kita ini dia bercahaya? Seolah-olah di dalam tubuh kita ini lewat cairan itu banyak kabel-kabel monitor yang bisa memonitor keadaan kita di mana kita berada. Lalu saya katakan kepada beliau di dalam WA itu, Bapak mau terima atau tidak terima itu vaksin, itu terserah Bapak sendiri. Tetapi tetap berdoa, minta kepada Tuhan hikmat. Yang kedua, ada darah Kristus. Dengan iman, dengan kita percaya, ada darah Kristus yang menghancurkan semua. Kalaupun memang ada satu cahaya, satu gen di sana dikatakan, kalaupun itu ada, hancur oleh kuasa darah anak domba Allah. Dengan adanya seperti ini, saudaraku, membawa kontra ataupun pro kontra. Coba kita melihat kembali, kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Kita lihat dari Injil Matius, saudaraku. Matius 10 ayatnya yang ke-34 sampai dengan 36. Kita buka Injil Matius. Matius pasalnya yang 10, ayatnya yang ke-34 sampai dengan 36. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Iya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Iya. Firman Tuhan di ayat yang lain berkata bahwa Yesus adalah Raja Damai.
Tetapi di dalam bacaan kita pada malam hari ini dia berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi ini. Kedatangannya itu bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan antara domba dengan kambing, antara orang-orang yang bertobat yang sudah lahir baru dengan orang yang tidak lahir baru. Saya mau berkata, setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan dia lahir baru, maka sudah pasti dia menjadi anggota kerajaan sorga. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Kristus dan tidak lahir baru, tidak bertobat, sudah otomatis dia pengikut antikris. Karena hanya antikris yang tidak mau bertobat. Hanya antikris yang tidak percaya kepada firman. Hanya antikris yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhannya. Mungkin saudaraku masih ingat khotbah tadi malam itu. Nah, di sini dikatakan tadi, dia datang membawa pemisah. Ya, dia datang bukan membawa damai. Kenapa? Akan ada pro kontra. Itu sedang dunia alami saat sekarang ini. Seakan-akan dunia itu ada di dalam dilema. Seperti memakan buah simalakama. Dimakan salah, nggak dimakan salah. Dimakan mati ibu, tak dimakan mati ayah. Jadi bingung mana yang mau dilakukan. Ini sedang terjadi bagi dunia. Ada satu bahan pelajaran yang kita ambil dengan adanya COVID ini, saudaraku. Ada bahan pelajaran yang sangat berharga. Yang dulunya kita membuang waktu. Demikian banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia. Tetapi saat ini, waktu itu sangat berharga bagi kita. Dulu-dulunya, waktu masih belum ada peraturan untuk ibadah, orang nggak menghargai. Lebih banyak pergi ke tempat-tempat hiburan. Ya, lebih banyak ke tempat-tempat hiburan, bawa keluarga. Ya, bagaimanalah pendeta? Saya sibuk mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, nggak ada waktu bersama keluarga. Nah, Sabtu dengan Minggu inilah waktu saya untuk keluarga, maka kami pergi piknik, kami jalan-jalan, kami ke mall, kami kemana-mana. Rekreasi. Tetapi sesudah adanya COVID ini, ibadah pun sekarang sudah terbatas. Bahkan pergi bersenang-senang ke tempat rekreasi, ke pantai sudah dibatasi. Kalau di Malaysia sekarang lockdown kembali selama 7 bulan. Bayangkan. Kalau Malaysia sekarang lockdown dia kembali 7 bulan, saudaraku. Kita masih PSBB. Nah, dengan adanya COVID ini, kita disuruh sebenarnya untuk lebih banyak waktu dengan keluarga di rumah bersama dengan Tuhan. Kalau dulu-dulunya sebelum ada COVID, bersama keluarga pergi rekreasi. Tetapi dengan adanya COVID ini, mari bersama dengan keluarga, suami istri dengan anak-anak, duduk di kaki Tuhan, menghitung hari-hari yang sudah begitu banyak terbuang. Pergunakan waktu yang ada. Yang kedua, adanya COVID ini Tuhan mau supaya tidak terpisah antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Sama-sama membangun iman, sama-sama mencari kerajaan Allah, sehingga ketika Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang pilihannya, keluarga-keluarga yang datang kepada Tuhan ada bersatu, tidak tercerai-berai. Bukankah sudah dirasakan oleh beberapa orang dengan adanya COVID ini tercerai gara-gara lockdown?
Nggak bisa ketemu antara suami istri karena lockdown. Nggak bisa bertemu antara orang tua dengan anak karena lockdown. Bahkan sesama jemaat, mereka bikin status di Facebook. Aduh, kangen deh untuk ketemu dengan jemaat. Kangen deh ketemu dengan gembala. Kangen deh untuk ibadah lagi di gereja. Ada pemisahan dengan peraturan seperti yang saya katakan tadi malam. Taat dan tunduk kepada peraturan pemerintah, ya. Taat dan tunduk kepada peraturan pemerintah. Pemerintah nggak mau tahu dengan kita punya alasan. Ada darah Kristus yang sebagai vaksin bagi saya. Jadi saya menolak vaksin itu. Pemerintah nggak akan menerima itu, saudaraku. Cukup darah Kristus saja yang menjadi vaksin bagi saya. Sehingga kita menolak peraturan pemerintah. Maka apa yang terjadi? Ini yang iblis mau. Supaya sesama umat, sesama warga negara Indonesia, supaya saling bermusuhan, saling perang, saling benci, saling provokator. Ini yang iblis mau. Maka waktunya sekarang ini umat Tuhan duduk berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Coba saudaraku bayangkan. Semua kita tidak setuju dengan peraturan pemerintah, kita menolak COVID. Menolak apa? Vaksin. Sementara pemerintah berkata harus. Lalu ada sebahagian, oke, dia mau. Ada yang tidak mau. Bukankah akan terjadi keributan? Bukankah akan terjadi kerusuhan? Ini yang namanya datang tidak membawa damai, tapi pemisahan. Mungkin ibu-ibu di pasar berjualan, lagi pas tidak ada pembeli, duduk ya berpangku tangan sambil cerita dengan ibu-ibu yang lain. Aduh, bagaimana ya, sejak adanya COVID ini kita susah, kita menjadi dilema, apa yang mau kita lakukan? Pada bingung. Mari deh tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Apa yang mau dikerjakan? Apa yang mau dilakukan? Situasi yang terjadi saat sekarang ini membawa pemisahan, beda pendapat. Ya toh? Berargumen. Bahkan pendapat antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Ini terjadi, saudaraku. Kenapa sampai terjadi semuanya ini? Saya mau berkata, itu semua karena kesalahan manusia. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa kok nggak angkat corona ini kah? Sampai kapankah ini Tuhan? Sampai manusia itu bertobat. Kalau manusia itu nggak bertobat, tidak akan diangkat. Nggak akan diangkat, saudaraku. Duduk berdampingan dengan corona. Kalau dulu-dulunya dia masih jauh di sana. Tapi sekarang sudah duduk berdampingan. Takut? Nggak perlu takut. Karena ada malaikat Allah yang memagari, membentengi. Ada darah Kristus. Lakukan protokol kesehatan. Lakukan vaksin yang pemerintah katakan. Aman. Ada lagi kabar-kabar. Berapa juta orang kah? Di mana? Di Cina kah? Di mana kah? Yang sudah menerima vaksin. Akhirnya mereka terinfeksi dengan COVID lagi. Itu isu-isu bohong. Bikin kita menjadi semakin pro kontra. Akhirnya ada nanti barisan yang setuju COVID, barisan yang setuju dengan vaksin, ada barisan yang tidak setuju dengan vaksin. Akhirnya nanti bisa jadi perang. Baku hina, baku benci, baku mengolok-olok. Itu akan terjadi. Jadi mari kita fokus saja kepada Tuhan. Tidak mungkin kita yang sudah percaya kepada Kristus lalu lahir baru menjadi anggota antikris hanya menerima vaksin. Tidak ada itu.
Jangan mau dibodoh-bodohi dengan orang-orang tertentu yang mau mengambil keuntungan dari semuanya ini. Sudah keadaan sulit, kok dipersulit lagi? Sudah keadaan susah, kok semakin dibuat jadi susah? Kita buka di dalam Matius 24. Matius 24 ayat 37 dan 38. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Iya. Ini yang menjadi penyebab mengapa Tuhan murka. Ya. Ini yang menjadi penyebab mengapa Tuhan murka. Dia marah. Jangan katakan semuanya sudah di dalam rencananya Tuhan. Tidak. Ada orang berkata semuanya sudah dalam rencananya Tuhan. COVID itu rencananya Tuhan. Banjir bandang rencananya Tuhan. Tsunami rencananya Tuhan. Bukan. Sama seperti kita punya orang tua. Atau saudara sebagai orang tua. Punya anak. Tidak mungkin saudaraku punya rencana yang buruk terhadap anak-anakmu. Tidak ada itu. Hanya orang tua yang bodoh memiliki rencana yang buruk terhadap anak-anaknya. Gak mungkinlah saudaraku punya anak. Nanti kalau anakku ya udah umur 10 tahun ku bikin dia timpang kakinya. Nanti ya anakku kalau sudah besar dia mau minta kuliah, tidak aku kasih kuliah biar dia jadi gembel. Kan gak mungkin. Apalagi Tuhan yang penuh kasih. Masa sih dia merencanakan tsunami? Masa sih dia merencanakan banjir bandang? Kenapa itu bisa terjadi? Karena kejahatan manusia. Sudah tahu menebang hutan tidak boleh, ditebang juga hutan. Ya toh? Sudah tahu perzinahan, aborsi tidak boleh. Sudah tahu ganti-ganti pasangan tidak boleh. Sudah tahu kawin kontrak tidak boleh. Masih dilakukan. Tuhan bersihkan dengan tsunami. Tuhan bersihkan dengan banjir. Itu kan karena kesalahan manusia. Ini yang baru saja kita baca. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Rupanya zaman Nuh itu seperti apakah? Pada waktu zaman Nuh itu, mereka apa yang mereka kerjakan? Mereka hanya makan dan minum. Makan dan minum di sini artinya adalah pesta-pesta, mabuk-mabuk. Ya, glamor kehidupan mereka. Kawin dan mengawinkan. Arti kata kawin dan mengawinkan bukan setiap hari ada pesta nikah, ada pemberkatan nikah, bukan. Kawin dan mengawinkan ini artinya adalah adanya perzinahan, adanya ganti-ganti pasangan, adanya kawin kontrak, adanya aborsi. Ini yang namanya kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini terjadi di beberapa kota, di beberapa kabupaten, di beberapa daerah. Ini terjadi, saudaraku. Makanya Tuhan kirim banjir untuk mencuci semuanya itu. Jadi jangan salahkan Tuhan. Manusia yang salah. Tuhan gak pernah berencana yang buruk. Tetapi manusia yang bikin itu semua. Karena apa? Sudah ada dari Tuhan aba-aba. Jikalau gak bertobat, maka ada konsekuensinya. Masih banyak penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Tuhan. Masih banyak. Maka dari itu mari cepat-cepat kita bertobat. Ya, cepat-cepat kita bertobat. Tidak cukup hanya berkata saya pengikut Kristus. Sekali lagi saya mau ulang, Kristen itu bukan keagamaan.
Tetapi Kristen itu adalah suatu keyakinan. Makanya Kristen artinya pengikut Kristus. Kalau memang benar-benar engkau seorang Kristen, pengikut Kristus, lahir baru. Pengikut Kristus berarti kita mengikuti, melakukan segala apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sekalipun kita jatuh bangun. Ketika kita mau bertobat, kita jatuh bangun. Tuhan pasti mengerti. Tetapi kalau tidak ada tindakan kita tetap bergelimang dengan dosa. Dia nggak mau tahu. Maka terjadilah kelak ada tangisan. Tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Kelak ada tangisan yang sangat memilukan. Tangisan yang belum pernah terjadi selama kita ada hidup. Lebih sedih daripada tangisan ketika ditinggal mati oleh orang tua atau pasangan atau anak. Lebih pedih. Kelak ada tangisan. Tangisan selamanya. Ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Pendeta jemaat bercerai, suami dan istri bercerai. Perceraian selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Perceraian selamanya. Bayangkan saudaraku, suami istri bercerai, ada yang ke sorga, ada yang ke neraka. Orang tua dengan anak bercerai, ada yang ke sorga, ada yang ke neraka. Sesama saudara, sesama anak bercerai, nggak ada pertemuan lagi. Yang satu ke neraka, yang satu ke sorga. Ketika pengangkatan rapture, orang diangkat, ada yang tertinggal. Bayangkan saudaraku, yang tertinggal itu betapa hatinya pedih, betapa hatinya memilukan melihat orang yang dia kasihi terangkat. Bisa saudaraku bayangkan betapa pedih, betapa sakit, betapa air mata itu tidak akan berhenti mengalir ketika orang yang dikasihi terangkat. Sementara dia tinggal, tidak ikut dalam pengangkatan rapture. Seperti apa itu pilunya. Dan ini yang dimaksud tadi, kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia ini. Suami istri, orang tua dengan anak bercerai, sanak saudara bercerai. Maka dari itu saudaraku, mari kita berjuang. Pilih jalan yang sempit, jangan pilih jalan yang lebar. Yang lebar itu memang tidak ada rintangan di sana, tidak ada persoalan di sana, bebas mau parkir kanan, parkir kiri, terserah. Tetapi lihat ujungnya menuju maut. Tetapi kalau jalan yang sempit itu banyak larangan di sana. Tidak boleh marah-marah, tidak boleh berzina, tidak boleh percaya kepada berhala, tidak boleh ke dukun, tidak boleh pergi ke kuburan membawa makanan. Pokoknya segala apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu ada di jalan yang sempit ini. Rasanya sakit. Masa sih sudah ditampar pipi kanan, kasih lagi pipi kiri? Masa sih saya sudah disakiti, saya harus mengampuni dia? Masa sih saya harus berdoa untuk dia? Rasanya sakit. Tetapi kita harus pilih jalan itu. Ujungnya menuju keselamatan, yaitu surga. Jangan pernah mencari-cari khotbah yang menina bobokkanmu.
Jangan senang dengan khotbah-khotbah tentang berkat, berkat, berkat. Oh, ini tahun-tahun penuaian jiwa, tahun penuaian, tahun berkat melimpah. Senang sekali. Oh, ini dia yang saya mau, ini dia yang saya mau. Oh, dia suka sekali. Saudaraku, kalau engkau hanya suka khotbah tentang berkat, 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 mujizat, 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 kapan engkau bertobat? Kapan engkau bertobat? Kehidupan ini bukan berbicara tentang mujizat ataupun berkat. Tetapi kehidupan ini bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi bagian kerajaan sorga. Caranya adalah gak susah kok. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lahir baru. Semua sudah tahu lahir baru ya? Lahir baru berarti bertobat. Lahir baru bertobat. Jangan karena mencari harta engkau nggak ibadah. Jangan engkau punya uang banyak lalu engkau berfoya-foya ganti-ganti pasangan. Jangan saudaraku. Pergunakan berkatmu untuk pekerjaan Tuhan. Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pergunakan sebaik mungkin. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dalam hidup ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta lahir baru, maka kita akan bertumbuh di dalam iman, dewasa di dalam iman. Fokus saja kepada firman Tuhan. Fokus saja kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu dengan segala apa yang engkau lihat dan engkau dengar. Ada Tuhan yang memberikan pertolongan. Oh Tuhan, kekasih jiwaku, aku cinta padamu.
sampai daku melayanimu sampai akhir hidupku. Walaupun banyak pencobaan, kau takkan ku tinggalkan, karena ku tahu hanya Engkaulah yang dapat menolongku. Aku mau kerja buat-Mu Tuhan, menyatakan cintaku padamu. Itulah yang dapat ku lakukan untuk membalas cinta-Mu. Aku mau kerja buat-Mu Tuhan, menyatakan cintaku padamu. Itulah yang dapat ku lakukan untuk membalas cinta-Mu. Kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami tetap setia di dalam mengiring Engkau walau apapun yang terjadi. Engkau melihat keadaan dunia saat sekarang ini dan Engkau mengetahui seperti apa keadaan umat-Mu. Sejarah peristiwa di zamannya Nuh sedang terjadi di zamannya kami saat sekarang ini. Orang tidak peduli lagi dengan Engkau. Orang tidak peduli lagi dengan keselamatan jiwanya. Banyak di antara umat ciptaan-Mu lupa terhadap Engkau, jauh daripadamu. Yang Kau kehendaki adalah supaya anak-anak-Mu berkumpul kembali, datang kepadamu. Itu sebabnya Engkau izinkan semua penderitaan, semua bencana ini terjadi, supaya anak-anak-Mu datang merendahkan diri di kaki-Mu, menyadari bukan karena kuat dan gagah dan hebatnya, tetapi semua oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran-teguran yang Kau berikan bagi kami. Itu sebagai bukti Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau kami binasa bersama dengan dunia ini, tetapi supaya di mana Engkau berada, maka kami pun juga berada di sana. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau luar biasa. Apa yang Engkau telah firmankan, semuanya itu terjadi. Semuanya itu terjadi. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami supaya semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini tidak ada yang bercerai, yang satu ke neraka, satu ke sorga. Bahkan suami istri, orang tua dengan anak-anak, tidak ada yang bercerai, tidak ada yang ke neraka, tidak ada yang ke sorga, tetapi semuanya menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Itu kerinduan hamba-Mu ini. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live ini, baik suami istri, baik antara orang tua dengan anak-anak, kerinduan Tuhan supaya semua menjadi anggota kerajaan surgawi dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tertinggal di bumi ini dan binasa bersama dengan bumi ini, tidak ada Tuhan. Semuanya kami menjadi penghuni surga. Maka dari itu Roh Kudus yang beri kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami dengar malam ini. Mari Engkau melawat semua anak-anak-Mu yang sedang sakit di pembaringan. Engkau hampiri, Engkau jamah Tuhan Yesus. Angkat semua sakit penyakit mereka apapun itu. Baik itu yang mereka sakit tumor, kanker otak, kanker payudara, bahkan leukemia. Darah-Mu Kristus yang membasuh dan oleh kuasa bilur-Mu memberi kesembuhan.
mereka yang terkena penyakit COVID. Darah-Mu yang membasuh seluruh tubuhnya, dan oleh kuasa bilur-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Berkati negara kami tercinta Indonesia ini. Pulihkan Tuhan. Pulihkan Bapa. Mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari semua bencana yang terjadi, ampuni mereka. Baik mereka yang berusaha untuk membuat keadaan negara ini kacau balau dengan provokator, adu domba, pemecah belah, ampuni mereka, selamatkan mereka. Berkati terus Presiden kami Joko Widodo. Terus Engkau memberkati kesehatannya. Terus Roh Kudus yang menaruhkan hikmat baginya untuk dapat memimpin negara kami ini. Kuatkan dan teguhkan hatinya, berkati kesehatannya. Bersama para menteri, TNI, Kapolri, semua diberkati Tuhan. Semua disertai Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin di daerah-daerah, takut akan Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Semuanya kami diberkati Tuhan. Kami akan akhiri ibadah malam ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selamat malam buat kita semuanya. Jangan lupa dukung kami dalam pelayanan. Dan doakan kami terus. Dan dukung kami juga dalam dana pembangunan rumah ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.